Pada Senin 2 Maret 2009, pameran inovasi Iptex telah dibuka oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Pada hari keempat pelaksanaannya, pameran Iptex telah menyedot perhatian masyarakat. Dari pelajar hingga ke perangkat pemerintahan turut menyemarakan acara peringatan Dies Emas ini. Saya melihat itu pameran ini menunjukkan berbagai teknologi yang diciptakan, apakah itu kawan-kawan dari luar kampus atau dalam kampus, banyak sekali yang menunjukkan inovasi-inovasi penting yang ke depan bisa digunakan di masyarakat. Gitu ya. Karya mutakhir dan inovatif sebagai tawaran solusi alternatif energi dan lingkungan ditampilkan dalam acara ini. Salah satu perusahaan yang turut unjuk gigi menampilkan produk-produk teranyar mereka adalah PLN. Oke, stand PLN menampilkan beberapa karya terbaiknya PLN. Itu menampilkan Robolai. Robolai itu robot untuk pembersihan layang-layang di kawat-kawat listrik yang selama ini cukup mengganggu dari kebersihan transmisi itu sendiri. Pihak ITB turut terlibat dalam pengembangan di bidang bisnis maupun pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari kerjasama ITB melalui Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dengan pemerintah daerah Jawa Barat. Tak hanya di pemerintahan, ITB pun turut terlibat dalam pengembangan bisnis Telkom. Melalui program Pinteraktif, ITB menjadi partner dalam penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan situs jejaring sosial tersebut. PLN Persero saat ini tengah mengikuti pameran dalam rangka Dies Emas 50 tahun di Institut Teknologi ITB ya, di Bandung. Nah, pada kesempatan ini pameran dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Maret. Pada kesempatan ini PT PLN Persero mengikuti pameran yang meliputi dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan unit penunjang. Mengapa demikian? Karena kami sadar pameran ini adalah merupakan ajang untuk uji coba ke inovasi-inovasi yang sudah kami implementasikan, juga merupakan unjuk inovasi yang pernah kita lakukan selama ini. Kita lihat di sisi pembangkitan, kita sudah mendapatkan beberapa nilai daripada CDM, ya. Kemudian di sisi pembangkitan kita juga pamerkan mengenai fly ice yang bisa kita lihat hasilnya bisa digunakan untuk column block seperti ini. Kemudian juga dengan teknologi yang baru kita sudah bisa memamerkan atau memperlihatkan proyek-proyek 10.000 megawatt berbahan bakar batu bara muda atau low calorie. Di sisi pembangkitan juga kita akan memamerkan pembangkit-pembangkit ramah lingkungan. Kemudian di sisi transmisi kita melihat bahwa di situ ada DTS. Kemudian kita juga bisa melihat Robolai, di mana untuk membersihkan kawat-kawat 150, 70, bahkan 500 kafe, kami sudah memiliki teknologi untuk membersihkan dengan robot. Kemudian juga di sisi distribusi kita akan pamerkan beberapa unggulan pelayanan, misalnya payment point online buying, kemudian prabayar, kemudian juga AMR, automatic meter reading. Ya. Di sisi distribusi juga kami mempunyai klinik hemat listrik, dapat kita lihat, kita dapat coba bagaimana menggunakan listrik dengan hemat, menggunakan peralatan dengan aman dan dengan sewajarnya dan sebaiknya. Kemudian juga kami memperlihatkan adanya peralatan PDKB, perbaikan dalam keadaan bertegangan, baik di sisi tegangan menengah 20 kV maupun tegangan tinggi dan ekstra tinggi yang sudah kami kuasai. Kemudian dari sisi jasa dan produksi, kami juga memamerkan
beberapa pembangkit ramah lingkungan seperti PLTA angin, Bayu, lalu mikrohidro dan sebagainya. Harapan kami teknologi ini bisa dikenal lebih luas lagi oleh mahasiswa, oleh pengunjung, dan oleh pengamat, dan juga barangkali bisa lebih dikembangkan lagi di kemudian hari. Ini sebagai trigger bahwa kami walaupun sudah bekerja keras masih mampu menciptakan inovasi-inovasi yang baik. Icon juga menampilkan sistem internet melalui listrik, melalui kabel listrik. Jadi tidak melalui kabel internet tapi kabel listrik. Itu bisa dicoba nanti di beberapa stand kami. Jadi 5 stand ini cukup menarik dan PLN Pusat sendiri sebagai pusat informasi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Tentunya untuk pengembangan beberapa produksi seperti pembangunan 10.000 MW, pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Hampir 75% di PLN itu lulusan ITB dan mereka itu para mantan mahasiswa yang alumni ITB yang baik dapat beasiswa dulunya maupun yang mereka yang daftar sendiri masuk ITB, dan mereka juga yang memberikan satu sebagai inovator kepada teman-teman yang lain yang bukan lulusan dari ITB, dan kita udah bersatu dalam satu wadah PLN menjadikan satu korps. Jadi mungkin dominan dari peranan ITB sendiri besar. Pesertaan PLN P3B Jawa Bali dalam pameran dalam rangka Dies Emas ITB di kampus ITB ini adalah dalam rangka memperkenalkan kepada mahasiswa ITB pada khususnya serta masyarakat umum pada umumnya mengenai teknologi yang digunakan oleh PLN dalam rangka melayani kebutuhan listrik masyarakat. Jadi dalam pameran ini kita perkenalkan misalnya fasilitas control center yang ada di P3B Jawa Bali, termasuk dispatcher training simulator. Kita juga perkenalkan real time digital simulator RTDS. Ini adalah salah satu peralatan canggih yang dimiliki oleh PLN untuk keperluan pengujian relay numerik. Kemudian kita juga perkenalkan alat yang disebut mobile HV test system, yaitu semacam alat uji tegangan tinggi ya, yang digunakan untuk menguji instalasi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi yang ada di instalasi PLN. Ya, kita juga perkenalkan kepada para pengunjung pameran ini Robole. Robole adalah robot ya, yang dirancang oleh para staf PLN untuk membersihkan layang-layang atau benda-benda asing yang menempel di jaringan transmisi. Ya, robot ini dibuat dan dirancang sepenuhnya oleh para staf PLN sendiri dan sekarang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan tegangan tinggi. Ya, rencananya robot ini akan diperbanyak untuk digunakan di seluruh Indonesia. Nah, kita juga perkenalkan dalam pameran ini pekerjaan dalam keadaan bertegangan untuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Ya. Saya kira hal ini menarik bagi para pengunjung, ya, khususnya para mahasiswa. Mereka bisa melihat sendiri bagaimana para staf PLN menyabung nyawa untuk melakukan pemeliharaan di jaringan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi PLN. Ya. Mereka bisa melakukan pekerjaan itu tanpa memadamkan instalasi PLN tersebut ya, sehingga masyarakat tetap dapat dilayani walaupun instalasinya sedang dalam pemeliharaan. Saya kira itulah beberapa teknologi terapan ya, yang digunakan oleh P3B Jawa Bali yang diperkenalkan kepada para mahasiswa dan para pengunjung pameran ini ya. Diharapkan melalui pengenalan terhadap teknologi itu
ada sebagian dari pengunjung yang tertarik untuk kemudian akan bergabung dengan PLN, ya, menjadi pegawai PLN di waktu yang akan datang.